Oke, selamat siang semuanya. Oke, sama kan. Akhir-akhir ini banyak yang mengajukan permohonan untuk dimonetisasi ya. Tapi semuanya kena teguran eh, apa namanya? Konten tidak autentik. Itu saya amati. Kalau saya amati dalam-dalam apa namanya? Nah, akibat orang selama ini banyak yang reupload video orang ya, itu imbasnya ke konten-konten ori semuanya ya, pasti akan menuntut semuanya, pasti siap mengajukan, pasti tidak lolos untuk monetisasi. Karena apa? Misalnya gini, dari 100 orang konten kreator itu rata-rata 80% mesti kontennya reupload semuanya, jarang yang ori. Karena kalau ori itu memang lama banget. Saya bahkan membuat konten itu hampir 3 bulan ori. Ya direkomendasikan terus, tapi ya itu naiknya susah banget. Tapi kalau konten reupload itu entah tahu kenapa ya, itu lonjakannya naik terus. Saya juga nggak mengerti entah kenapa itu. Ya, sambil rokok ya. Aneh juga lah. Itu imbasnya ke konten-konten ori ya. Ini saya sedang mengajukan banding. Padahal konten saya ori. Dan ini semuanya saya melihat postingan-postingan di grup-grup Facebook, di grup-grup itu pasti semuanya tidak lolos monetisasi ya. Karena apa? Itu dari ya itu tadi apa yang saya bilang tadi, dari 100 orang itu yang 80% pasti kontennya tidak ori semuanya. Makanya ini kan sistem YouTube itu kan sistem robot. Jadi penanganannya satu jegrek, satu sama gitu kan. Seperti itu. Dan perlu diingat ya, konten yang tidak lolos itu pasti reuploadannya dari pertama TikTok. Itu pasti kalau saya juga heran. Saya juga heran loh, kenapa ya TikTok itu robot YouTube itu sekarang canggih banget ya, beda sama tahun-tahun dulu, tahun-tahun 2020 ke bawah ya. Itu konten tuh masih enak ya, konten itu masih enak banget. Tapi untuk konten sekarang itu semenjak ada AI-nya untuk penelusuran itu susah banget, sumpah. benar-benar sulit banget. YouTube tuh sekarang ketat banget. Yang pertama itu. Yang kedua, kita jangan main-main ya yang namanya konten berulang ya. Misalnya kalau kita bikin konten ASMR itu usahakan walaupun visualisasinya itu dari AI ya, bahkan dari VO3, dari apapun jenisnya itu, yang beralisis dengan konten AI. Utamakan kalau untuk audionya itu usahakan yang asli ya. Kita misalnya kan sekarang kan lagi musimnya kan musim penghujan ya. Ya usahakan kita itu merekam sendirilah. Kalau saya bicara sama pihak YouTube-nya, itu yang cepat lolos untuk monetisasi itu apa sih? Audionya itu berapa menit kalau kita rekam sendiri, itu minimal 10 menit ya Bang, ya teman-teman ya. 10 menit itu baru bisa
ya dari pihak YouTube-nya sendiri bisa ya istilahnya mengakui lah kalau benar-benar itu benar-benar pekerjaan kita lah, seperti itu. Tapi kalau kita itu membikinnya lewat audionya tuh lewat AI pasti kedetek, yakin itu kan nanti apa namanya akan digunakan konten berulang. Dan enaknya lagi kalau kita itu bikin apa namanya bikin rekaman sendiri, itu enaknya itu satu audio itu bisa digunakan untuk 5 renderan ya, 5 video ya, 5 video itu ya. Kalau 5 video kan usahakan beda-beda ya visualnya. Kalau audio hujan itu kan rata-rata kan nggak lurus deras terus gitu kan, enggak ya. Yang disukai YouTube itu kan kalau video ASMR hujan itu kan mulai dari titik nol, dari gerimis dulu misalnya kan, seperti itu kan. Dari gerimis dulu naik, setelah 2 menit naik deras, terus ada senggangnya sedikit, deras sekali ada senggangnya sedikit gitu loh. Itu yang dinamakan, yang namanya autentik itu seperti itu. Kalau kode tidak autentik itu adalah misalnya kita generate dari AI ya, itu misalnya 5 detik kita looping pasti tetap kena, yakin kena. Misalnya kalau hujan 2 menit pun kalau saya bicara sama tim ahlinya YouTube itu 2 menit itu pas itu saja masih kena kok. Ya dinalar saja lah, hujan masa 2 menit gitu kan. Tapi ya lah, kalau misalnya kita lagi sendirian di rumah, apa susahnya sih kalau pas hujan, ya kan? Kita bawa kamera sendiri, ya rekam seadanya lah, yang penting kena hujannya lah. Kalau bisa itu diusahakan 10 menit ke atas ya. Jadi kalau terus lagian juga kalau 10 menit ke atas kita ngerekam kan enak, rendernya juga enak, cepet juga. Beda sama yang kecil-kecil gitu, kita harus transisi sebenarnya lagi kan beresiko juga sih. Tapi kalau kita itu membuat apa namanya rekaman sendiri ya sekitar 15 menit kan enak. Misalnya kan dari awal itu kan kita rekam kan pasti suara guntur dulu kan, seperti itu. Dan visualisasinya juga kalau kita membuat apa namanya di dalam AI itu jangan langsung deras dulu ya. Usahakan kalau kita membuat ASMR itu usahakan dari hujan dari paling apa namanya dari titik rendah dulu ya, dari titik gitu sampai nanti kita jadi setelah 2 menit ada ledakan, 3 menit ada ledakan, terus sekitar 4 menit kan baru kita meledak jedwet seperti itu kan sampai lanjutnya lah. Terus nanti dalam posisi kita misalnya kita membuat hujan 1,5 jam kan, hujan 1,5 jam misalnya gitu kan, nanti di akhir-akhir kan pasti ada redanya hujan kan, tadi nanti turun, nah seperti itu. Itulah yang namanya kode, yang namanya autentik dalam YouTube seperti itu ya, istilahnya mendekati nyata lah situasi hujan lah, seperti itu, mendekati nyata lah seperti itu ya. Jadinya seperti, jadi jangan langsung membuat hujan langsung langsung terus semua itu jangan ya. Itu kalau dari pihak YouTube-nya tidak dikehendaki ya kalau seperti itu ya. Mohon untuk semuanya hati-hati, terutama yang untuk konten reupload dari TikTok itu pasti kena, nggak mungkin nggak bakalan lolos. Meskipun kita itu beribu-ribu view, misalnya kita dari video short saja sudah menyampai 10 juta view, tapi kalau itu dari TikTok diedit pun tetap kena kok. Toh walaupun itu lolos monetisasi dalam jangka waktu berapa bulan atau ke depan, kalau kita itu masih menggunakan dari media TikTok, kita di-download, kita upload, kita edit, tetap kena ya. Usahakan kalau membuat konten itu yang orisinil ya. Kalau
Ya memang sih jangkanya panjang banget. Tapi kalau kalian punya budget, misalnya mau pakai Google ADS itu juga boleh. Tapi ya itu tadi, jangan banyak-banyak lah. Kita mencari pasar dulu ya. Misalnya kita budgetnya kayak kecil-kecilan dulu lah. Kita tes video dulu ya, testing video dulu, berapa menit ya, diusahakan paling kecil dulu ya. Terus lagian settingnya kalau promosi di Google AdS itu jangan dari promosi yang di dashboard YouTube ya, kita usahakan masuk ke Google AdS-nya, itu pasti seperti itu, pasti bagus. Oke, buat teman-teman semuanya, kita lanjutkan next selanjutnya ya, untuk apa namanya, untuk YouTube terbaru ini. Oke, jangan lupa share and subscribe ya. Oke, selamat siang.